Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Antv. Senang sekali rasanya mengawali lagi minggu yang baru bersama saya Mona Ratuliu dalam Curhat Bareng Ustadz. Seperti biasa Anda masih bisa mencurahkan isi hati Anda kepada kami mengenai apapun permasalahan Anda. Karena setiap harinya pasti kita kedatangan seorang Ustadz yang akan menenangkan jiwa Anda dan insya Allah akan menemukan solusinya Anda ya. Dan pada pagi hari ini kami kehadiran Ustadz yang unik sekali. Karena apa? Karena pinter banget pantunnya. Saya sampai kebingungan mau ngebalas pantun Ustadz yang berikut ini. Nah, untuk memperkenalkan harus diperkenalkan dengan pantun juga, disapa dengan pantun juga ya. Beli gigi di Ciputat. Selamat pagi Pak Ustadz. Selamat pagi. Membuat ragi di Empang 3. Nah, selamat pagi juga. Tuh kan, pemirsa gimana coba? Saya nyarinya aja lama banget tadi. Pak Ustadz bisa langsung jawab. Aduh Pak Ustadz bisa aja. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah baik Mbak Mana. Alhamdulillah sudah siap menjawab pertanyaan ya Pak Ustadz ya. Insyaallah. Baik, sebelum kita memulai pertanyaan pertama dan sebelum kita juga menerima telepon dari pemirsa Antv, boleh dimulai dengan doa seperti biasa Pak Ustadz ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala lisina Muhammad. Allahumma rizukna tawadu'ah. Ya Allah, berikan rezeki kepada kami memiliki hati yang tawaddu'. Warfa'na bihi makanan aliyah. Angkat derajat kami di hadapanmu ya Allah. Dengan selalu dilandasi hati yang tawaddu'. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan pemirsa seperti biasa, Anda bisa menelpon ke 0218511836 atau Anda juga bisa mengirimkan SMS kepada kami ke 9123 dengan format Antv spasi curhat spasi isi pertanyaan. Dan kami juga selalu akan bersedia menerima email Anda di cbu@an.tv. Sebelum kita menerima penelpon dari nanti Pak Ustadz, kita sudah ada SMS nih. Banyak sekali SMS yang masuk semenjak dibuka Pak Ustadz. Ini pertanyaan ini banyak sekali dikirim oleh pengirim SMS kita. Ini pertanyaannya hampir mirip semua. Saya bacain ya Pak Ustadz ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz dan Mbak Mona. Saya perempuan yang sudah cukup umur untuk menikah. Tapi sampai sekarang jodoh saya belum kelihatan. Yang anehnya kami 6 bersaudara tapi satu pun belum menikah. Bagaimana supaya enteng jodoh Pak Ustadz? Apakah ada amalannya atau mungkin ada doa-doanya? Apa yang mesti dilakukan nih apa ya kira-kira Pak Ustadz untuk enteng jodoh? Pertama merujuk kepada kitab yang dikaryakan oleh Syekh Ahmad Hashimi. Lewat karya kitab beliau yang bernama Mukhtarul Ahadits Nabawiyah patut kita akui. Memang bahasa Nabi inna ahadakum yujma'u fi batni ummi arba'ina yauman nutfah. Setiap kamu di dalam perut ibu kamu ketika 40 hari pertama berbentuk nutfah. Pada uraian hadis ini di tengah-tengahnya Nabi sebutkan telah ditetapkan jodoh, maut, rezeki, musibah. Nah berarti berkaitan dengan jodoh, jelas Allah dalam bahasa Al-Qur'annya lewat surah Al-Baqarah 152 telah menyebutkan fazkuruni azkurkum. Berdoalah kamu kepadaku, aku akan ingat kepada kamu. Jadi buat orang yang ketika bertanya ini, solusinya tetap harus jangan berputus asa, berdoa dan berdoa lagi. Bahkan kalau boleh saya tambahkan, mengutip pada kitab Al-Fiqh Islam wa Adilatuhu, yang dikarang oleh Profesor Dr. Mustafa Wahba Al-Zuhaili, beliau mengutip salah satu doa ini. Doanya apa? Allahumma zawwizni. Ya Allah, berikan pendamping kepadaku jodoh, kalau dia perempuannya. Zaujan salihan. Pendamping suami yang soleh. Ini harapan seorang istri kan? Iya, apalagi dalam kondisi zaman sekarang. Bukan hanya soleh, muti'an, yang patuh menjalankan perintah agamamu ya Allah. Bukan hanya patuh. Yang ketiga, rahiman, yang sayang kepada istri dan anak-anaknya. Fid dini wa dunya wal akhirah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Mudah-mudahan lengkap ya doanya Pak Ustadz. Ini mudah-mudahan doanya kepada yang bertanya bisa direkam dan bisa diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena janji Allah, ud'uni. Ketika kamu berdoa padaku, ingat harus optimis, pasti aku ijabah akan permohonan doa kamu. Kalau sholat malam Pak Ustadz? Oh lebih-lebih. Karena yang namanya waktu sholat malam merujuk kepada surah Al-Isra 79 ada waktu yang super istimewa. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmudah. Ini kata-kata maqaman mahmudah
tempat yang terpuji berarti apa? Jawaban dari doa kita bukan di akhirat nanti. Di akhirat jelas Allah akan tempatkan di tempat yang terpuji karena kita munajat di tengah malam, di suasana keheningan malam, maka jawabannya Allah juga berikan tempat yang terpuji. Dalam arti kata kesimpulannya Allah ijabah doa kita. Jadi bahasanya kalau boleh sederhanakan, di waktu tengah malam itu jalan waktu yang sangat VIP lah gitu. VIP ya, Iya, super itu VIP. super jalan tol gitu. Itu seperti itu. Ya baik Pak Iya. Ustadz. Nih bagi Anda yang bertanya, karena banyak sekali Pak Ustadz yang mengirim SMS seperti ini, biasanya usianya 30 ke atas, belum menikah, bagaimana caranya? Semoga mendapatkan solusinya setelah ini ya. Iya. Dan masih ada Ustadz Taufikur Rahman yang setia sekali menanti Anda telepon ke 021 8511 836 atau Anda juga setiap harinya bisa SMS ke Antv spasi curhat spasi isi pertanyaan 9123 dan kami masih menunggu Anda di cbu@an.tv untuk mengirimkan email. Kami akan kembali sesaat lagi. Mana sih? Oh iya ya. Oh ini nih. Ya. Bentuk ininya Tadi aku pengen satu lagi baca doanya biar orang yang di rumah. Iya ya. Tapi nggak apa-apa. Beli markisa boleh dibagi. Pemirsa, kita jumpa lagi. Dan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di daerah Jakarta dan juga sekitarnya. Setelah sholat subuh jangan lupa ya kembali lagi bersama kami karena ada Ustadz Taufikur Rahman yang bersedia menerima curhat Anda dan nantinya akan memberikan solusi kepada Anda insya Allah ya Ustadz ya. Insya Allah. Tadi Ustadz sebelum ini kan pemirsa kita membahas Mbak Mona. iya, Ibu boleh suaranya lebih keras lagi? Ya, halo. Iya. Saya mau curhat dengan Pak Iya, Ustadz. silahkan Ini, curhatnya Pak, Ibu. masalah saya ya Pak ya. Pak Ustadz, apakah Maaf Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Rina? Ibu Rina. Baik. Ya, Pak Ustadz, apakah barang atau uang atau sesuatu yang sudah saya beri atau dia yang mintakan pada orang yang dulunya teman baik, teman bekerja, teman kerjasama, tapi sekarang menjadi istilahnya orang yang memusuhi saya, menjolimi saya, mempermalukan saya di depan lingkungan kantor atau rumah, bahkan menginjak-injak harga diri saya dan keluarga saya. Apakah sebaiknya saya harus mengikhlaskan atau memperhitungkan istilahnya segala sesuatu yang pernah kita beri atau memang istilahnya dia maksa minta dibalikan karena saya jadinya nggak rela
karena perlakuan dia yang sudah keterlaluan dan kelewat batas gitu Pak Ustadz. Apakah sebaiknya saya harus mengikhlaskan atau hukumnya bagaimana? Karena hati saya istilahnya jadi kurang kurang rela gitu loh Pak. Nah sebaiknya saya harus bagaimana menghadapi orang tersebut karena dia sudah jelas-jelas memutuskan silaturahmi. Begitu. Maksud saya sebaiknya saya juga maksudnya juga maulah tetap bersilaturahmi walaupun tapi dia sudah tidak mau gitu. Saya nggak tahu intinya apa gitu. Mungkin saya ada hal yang menyakiti atau karena saya ada hal masalah hutang piutang yang saya minta tapi kenyataannya dia tidak mau membayar gitu. Nah misalnya ini telepon atau itu mungkin dia kurang berkenan gitu Pak. Bagaimana sebaiknya ya Pak ya Pak? Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Ibu Rina. Pak Ustadz sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan kepada Ibu Rina? Jadi insya Allah bisa kita pahami. Ya. Sifat Nabi diantaranya adalah di dalam kitab-kitab fikih disebutkan Nabi punya sifat itu sangat punya keridoan, keikhlasan. Makanya kalau pertanyaan Bu Rina ini, kalau kita pulangkan kepada surah Al-Baqarah ayat 264, Allah menyebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiku malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kata Allah, hai sekalian orang-orang yang beriman, hilang kebaikan yang sudah pernah kita laksanakan. Nah makanya baiknya diikhlaskan. Baik Ibu Rina, semoga bisa diikhlaskan ya Atau barang yang mungkin sudah tambahannya diberikan. Mbak Mona ya, kalau misalkan ini kita merujuk kepada pendapat Rasulullah, Nabi mengajarkan doanya itu. Allahumma gitu ya. rzuqnal ikhlas waj'alna minal mukhlisin. Ya. Ya Allah, berikan rezeki kepada kami memiliki sifat yang ikhlas dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang selalu mengikhlaskan akan setiap ibadah yang kami kerjakan. Baik pemirsa, masih di 8511 836, kami kembali sesaat lagi.
pemirsa, Ustadz Taufikur Rahman masih bersama saya, siap menerima curhat Anda, mendengarkan dan juga insya Allah akan memberikan solusinya Ustadz ya. Iya. Dan kami masih menunggu Anda di 8511 836 untuk menelpon ke kami, atau Anda juga bisa SMS ke 9123 dengan format Antv spasi curhat spasi isi pertanyaan. Dan kami selalu membuka email kami di cbu@an.tv. Silahkan Anda juga email kepada kami untuk mencurahkan isi hati Anda. Anda juga bisa mengirimkan kritik dan saran. Kalau tadi kita, sini sudah ada penelpon. Halo, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silahkan Mas. Dengan siapa? Dengan Mbak Samsul. Mas Samsul ya. Ya, Silahkan ya. curhatnya kepada Pak Ustadz Taufikur Rahman, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Samsul dari Pulau Bawean. Ya, silakan Pak Samsul. Ya, ini saya curhat Pak. Ya. Nah, ini soal jual beli. Mhm. Jual beli saya ini nggak bermodal, kemudian kerjasama sama seseorang, kemudian bekerja sama dengan laba tertentu. Di persenannya gitulah maksudnya. Ya Pak, bisa agak lebih besar lagi suaranya, Pak Samsul? Iya ya. Ya. Saya ini jual beli dengan kerjasama dengan seseorang, kemudian labanya ditentukan persenannya gitu. Yang saya maksudkan labanya itu riba atau gimana? Oh baik, terima kasih Pak Samsul ya. Jadi gimana kalau Iya. labanya ditentukan sekian persen, saya maunya labanya itu hitungannya riba atau kerjasama Pak Ustadz? Ya, merujuk kepada firman Allah, bicara jual beli yang pertama dalilnya antara diminkum. Di antara kedua belah pihak yang joinan ini sama-sama ridho. Ketika Pak Samsul ditentukan labanya sekian, ketika diikhlaskan, itu sudah termasuk syarat yang namanya jual beli gitu. Diperbolehkan kalau ikhlas. Nah, kemudian seandainya memang merasa ada dizolimi, ya silakan. Ya, itu boleh yang namanya tidak menyetujuinya. Tapi ingat, bicara jual beli merujuk kepada hadis qudsinya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ana salisun liman syarika ini. Allah menjadi pihak yang ketiga di antara dua orang yang saling berjoinan untuk berniaga. Tapi selama keduanya masih memegang konteks kejujuran dan ridho-beridoi. Tapi ketika sudah di dalamnya ada kecurangan, misalkan Pak Samsul ditentukan laba sekian, tapi hasil dicurangkan ini. Iya, dikecil-kecilin ya Iya, Pak Ustadz nah di ya. situ kata Nabi, kharajtu min bainihima. Allah keluar daripada Sebenarnya harga sesungguhnya Rp1.000 dan misalnya dari situ kita keuntungannya cuma Rp100 kok gitu. Kayak gitu gimana Ustadz hitungannya? ya kalau misalkan di situ ada kata-kata nggak jujur, ya tadi kan dari harga modalnya Rp1.000, kemudian diajukan Rp2.000,
itu kan nominal sudah sampai 1.000. Tapi ketika diajukan, oh ini keuntungannya cuma 100 rupiah. Itu di situ sudah ada kebohongan. Tapi kalau kita ajukan aja, misalnya kita juga Tidak menyebutkan itu tidak ya. menyebutkan. Dan ketika diajukan, orang mengakui dan menerima. Silahkan, berarti rezeki yang Allah berikan kepadanya itu. Iya, diterima gitu ya. keuntungannya. Walaupun misalnya menaikannya hingga lebih dari 100%, misalnya itu memang sudah rezeki yang diterimanya Iya, sekian itu. yang penting kan dari salah satu keduanya, baik si penjual maupun si pembeli, ada kata-kata saling Sepakat, ridho, ya. biridho. Gitu. Baik, kalau hukum jual beli di Islam sendiri, Pak Ustadz, Ya. biasanya seperti apa lengkapnya? Yang penting itu tadi ya, intinya sama-sama sepakat, sama-sama ridho ya Pak Betul. Ustadz. Ada lagi nggak? Ya, yang memang lain merujuk kepada tipsnya? surah Al-Baqarah ayat 275 di mana Allah menyebutkan wa ahallallahu al-bai'ah wa harrama riba. Ini jual beli kaitannya sangat rentan sekali dengan mengenai riba nih. Makanya Allah sebutkan aku halalkan jual beli dan aku haramkan riba. Nabi jual belinya gimana sih? Memang kalau untuk meniru Nabi zaman sekarang ini, Allah Karim saya rasa sudah jarang kita melihat demikian ada seperti yang seperti Nabi. Nabi ketika berjualan disebutkan itu harganya. Sekian, silahkan yang mau beli berapa. Gitu. Kalau sekarang kan lain. Iya. Banyaknya sumpah palsu. Oh sumpah loh. Demi Allah saya beli harga sekian. Di toko sebelah lebih mahal gitu ya Ustadz. Itu begitu. Gitu ya. Nabi menyebutkan demikian harganya. Jadi ketika membeli dia lebihkan. Gitu. Ya, baik Iya. Ustadz Taufikur Rahman, terima kasih banyak atas Sama-sama. kehadirannya di Ini studio mudah-mudahan kami. bagaimana cara membelah kalbukan dengan belati. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon jangan disimpan di dalam hati. Baik Ustadz, kembali lagi minggu depan ya Ustadz bersama Insya kami Allah. ya. Dan Nah. Anda juga kembali lagi besok, jangan lupa bersama kami masih di 8511836. Atau Anda bisa juga kirim email ke cbu@an.tv. Kami juga masih menunggu SMS Anda di 9123 dengan format Antv, spasi curhat, spasi isi pertanyaan.